Muncul. Mm-mm. Iku apa jenenge di full screen aja. Oke, ayo. Langsung dimulai ya. Ya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami kelompok kecil yang terdiri dari saya Dimas Rizky Arizat dengan Mas Vito Kita kata MBTI atau kepribadian. oke, untuk deskripsinya yaitu Tencho adalah aplikasi chat anonim yang mencocokkan pengguna berdasarkan MBTI dan kepribadian, menciptakan ruang aman untuk curhat tanpa takut dihakimi dengan fitur pencocokan yang relevan, privasi terjaga, dan percakapan berkualitas. Tencho menjadi solusi bagi mereka yang mencari koneksi yang nyaman dan bermakna. Oke, untuk hasil dari wawancara kami pada 5 calon pengguna kami unggah pada YouTube dan bisa dilihat pada link berikut. Oke, kesimpulan dari video di atas yaitu sebagian besar dari mereka menginginkan ruang anonim yang aman, di mana privasi dari setiap pengguna dapat terjaga. Salah satu poin penting dalam wawancara ini adalah bahwa pendekatan basis kepribadian seperti MBTI dan pendekatan berbasis gender dianggap menarik dan potensial untuk mencocokkan pengguna agar percakapan dirasa lebih nyaman dan bermakna. Oleh karena itu, solusi yang kami usulkan adalah platform chat anonim yang berbasis kecocokan kepribadian dan jenis kelamin untuk menciptakan pengalaman curhat yang lebih nyaman dan berkualitas. Oke, dan nah ini adalah point of view-nya dari user, yaitu orang yang merasa kesepian, ingin didengar, atau membutuhkan ruang untuk mencurahkan isi hati tanpa rasa takut dihakimi. Orang yang tertarik dengan pendekatan psikologi seperti MBTI untuk menemukan orang yang lebih nyambung atau lebih memahami mereka. Untuk point of view-nya dari Nietzsche, yaitu tempat curhat anonim yang aman, nyaman, dan mudah digunakan. Dan teman bicara yang relevan atau cocok secara kepribadian agar lebih nyambung dan empatik. Ada juga yaitu privasi yang terjaga tanpa rasa takut terhadap identitas mereka yang akan terungkap. Yang terakhir yaitu ada insight. Banyak orang yang merasa lebih nyaman curhat pada orang asing karena mengurangi rasa takut dihakimi dibanding curhat ke orang dekat. MBTI dan profil kepribadian menjadi metode populer yang relatable untuk menjadi kecocokan antar individu. Kesepian menjadi masalah universal, khususnya di era digital, sehingga isolasi berbasis online lebih menarik. Oke, lanjut Mas. How Mike We. Yang pertama, How Mike We menciptakan bagaimana kita menciptakan ruang curhat anonim di mana pengguna merasa nyaman tanpa takut dihakimi. Yang kedua, How Make We mencocokkan pengguna dengan teman bicara yang relevan berdasarkan kepribadian dan gender mereka. How Make We menjaga privasi pengguna dengan tetap memberikan pengalaman yang personal. Yang keempat, How Make We membuat pengalaman curhat dengan orang asing terasa bagaimana membuat pengalaman curhat dengan orang asing terasa lebih menyenangkan dan lebih berempati. Solusi yang kita paparkan adalah yang pertama, sistem kita akan menjadi sistem anonim penuh dengan fitur moderasi otomatis untuk mencegah pelanggaran hak privasi. Yang kedua, algoritma matching berbasis MBTI yang mempertimbangkan faktor kompatibilitas tertentu, misalnya pairing INFP dengan INFJ, pairing antara gender baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Yang ketiga, data pengguna dienkripsi dan percakapan otomatis dihapus setelah sesi chat selesai. Yang keempat, gamifikasi seperti badge atau poin untuk pengguna yang sering memberikan bantuan atau menerima feedback positif dari lawan bicara. Next, user persona.
Di sini kita mengambil salah satu calon user, yaitu Mas Zaki. Dia berumur 21 tahun, gendernya laki-laki, berasal dari Bojonegoro, mahasiswa WISI. Beliau mantan Kadif, sekarang mantan Kadif KWU. Jadi Zaki ini adalah mahasiswa yang dikenal tenang dan memiliki ketertarikan pada seni dan teknologi. Di sela-sela kuliahnya, Zaki aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi dan komunitas di kampus. Meskipun sibuk, ia sering merasa kesepian karena sulit menemukan teman yang benar-benar mengerti dirinya. Mas Zaki ini personal karakternya itu sendiri NFP, hobi dan ketertarikannya adalah sehari-hari mendengarkan musik, eh, biasanya juga ikut kepanitiaan. Yang ketiga, membaca buku filsuf. Yang keempat, selalu menonton podcast yang berbau politik. Yang kelima, sering ikut volunteer. Tujuan Mas Zaki ini ingin Tujuan Mas Zaki sebagai sebagai calon user aplikasi kita, dia ingin menemukan ruang aman untuk curhat. Yang kedua, dia ingin mencari koneksi yang meaningful dengan orang lain, mengingat dia sangat aktif sebagai anggota kemahasiswaan. Challenge-nya, dia kesulitan dalam mengekspresikan diri sendiri. Yang kedua, dia kan laki-laki. Kalau curhat ke teman terdekat itu nanti dibilang eh, khawatir dibilang lemah gitu. Kan apa sekarang istilahnya boys don't cry. Laki-laki tidak boleh bercerita. Next. Nah, user persona yang berikutnya kita juga mengambil dari mahasiswa WISI. Dia sekarang anggota BEM, namanya Feni Ferdianata. Jadi Feni ini adalah mahasiswa ambisius dalam proyek kelompok. Ia juga memiliki hobi gaming yang menjadi cara untuk melepas stres dan bersenang-senang di waktu senggang. Meski terlihat percaya diri, ia kadang merasa stres dan overthinking saat menghadapi tekanan organisasi dan akademik. Personal karakter dari Feni sendiri adalah INTJ. Terus hobi dan ketertarikannya sendiri adalah di pada gaming. Dia juga eh, aktivitas sehari-harinya adalah nge-gym juga. Kadang-kadang sering kulineran juga bersama bersama saya juga. Tujuan tujuan Mas Weni tujuan Mas Weni sebagai user peng- sebagai calon user dari aplikasi kita adalah dia ingin memiliki platform untuk berbicara dengan lawan gender tanpa tekanan batin dan sosial. Challenge-nya, dia tidak tahu harus ngomong ke siapa pada saat titik rendahnya. Dia juga merasa tidak nyaman ketika menunjukkan sisi rapuhnya di depan teman laki-lakinya. Next. Sekarang user journey maps. Untuk tes satu tugas satu kita mencari teman curhat mengenai masalah pribadi. Untuk user activity, awareness-nya melihat iklan tencu di media sosial atau mendengar dari teman. Main feelings-nya, dia merasa kayak kita merasa kayaknya eh, feelingnya kayaknya aku butuh tempat curhat yang kayak gini. Terus pain point-nya skeptis apakah aplikasinya aman dan nyaman. Terus opportunity dan repair atau solusinya kita akan memberikan testimoni pengguna untuk meningkatkan kepercayaan. Onboarding activity-nya user mengunduh aplikasi, mendaftar, menjawab tes MBTI singkat. Feelings-nya, tes MBTI-nya seru juga mudah dimengerti. Pain point-nya, pengisian data terlalu panjang jika tidak menarik opportunity dan repair atau solusi. Kita akan menyediakan pilihan lewat tes untuk pengguna yang ingin langsung mencoba aplikasi kita. Matching, user activity, memilih kategori masalah pribadi dan mendapatkan teman bicara. Feeling-nya, semoga match-nya benar-benar nyambung.
Pain point-nya, kecemasan apakah algoritma matching cukup akurat, opportunity atau solusinya, kita akan menambahkan preview kepribadian singkat dari match atau saat pencocokan. Interaction, user, user activity, user memulai percakapan anonim dengan teman bicara yang direkomendasikan. Feelings-nya akhirnya bisa cerita tanpa takut dihakimi. Pain point-nya, tidak semua lawan bicara responsif atau cocok. Masalah yang kita solusi yang kita tawarkan, fitur ganti match untuk percakapan yang dirasa kurang relevan. Reflection, user memberikan rating dan merenungkan manfaat dan percakapan tersebut. Feelings-nya, aku jadi lebih lega setelah curhat. Saya mau coba lagi. Pain point-nya, khawatir data percakapan tersimpan. Solusi yang kita tawarkan, kita akan memastikan pengingat bahwa data chat akan otomatis dihapus setelah sesi chat selesai. Next. Tugas kedua, user journey maps dalam membantu orang lain sebagai pendengar. Yang pertama, user membaca artikel tentang Tenju sebagai aplikasi untuk mendukung kesehatan mental. Feelings-nya, saya suka membantu orang lain. Mau coba ah. Pain point-nya, ragu apakah pengguna lain butuh bantuannya. Solusi yang kita tawarkan, mempromosikan peran pendengar sebagai kontribusi positif. Terus, eh, yang kedua, onboarding. User mengisi profil dan memilih opsi siap mendengarkan curhat. Feelings-nya, saya suka ada di saya suka ada opsi untuk jadi pendengar karena lebih berfaedah. Pain point-nya, tidak yakin dengan tingkat kecocokan dengan user yang lain. Solusi yang kita tawarkan menjelaskan proses matching agar proses matching lebih transparan. Matching yaitu user system user pengguna mencocokkan mencocokkan pengguna dengan seseorang yang butuh curhat. Feelings-nya, siapa ya yang bakal match sama aku? Terus pain point-nya, matching yang terlalu lama jika pengguna aktif sedikit. Solusi yang kita tawarkan, kita akan menyediakan estimasi waktu pencarian match. Interaction, user mendengarkan curhat dari pengguna lain dan memberikan tanggapan empatik. Feelings-nya, rasanya lega bisa bantu orang lain. Pain point-nya, jika curhat terlalu berat, bisa terasa melelahkan. Nah, solusi yang kita tawarkan, tambahkan opsi berikan saran profesional atau rujukan ke ahli seperti psikolog atau yang lain. Refleksi, user menerima penilaian dari pengguna lain dan melihat dampak positifnya. Feelings-nya, ternyata aku membantu banget buat mereka, senang rasanya. Pain point, pain point-nya, tidak ada penilaian langsung dari lawan bicara. Sementara itu, solusi yang kita tawarkan, fitur feedback yang akan memberikan rasa apresiasi kepada user, baik itu pendengar maupun pembicara. Next. Sekian dari presentasi presentasi dari kelompok kecil kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kita manusia bukan nabi boy. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.